Hai, kembali lagi dengan video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Di video ini kita akan membahas bersama yang pertama, pengertian klasifikasi makhluk hidup, yang kedua, tujuan dan manfaat klasifikasi makhluk hidup, yang ketiga, prinsip dan dasar klasifikasi, dan yang keempat, langkah-langkah klasifikasi makhluk hidup. Seperti yang telah kita pelajari bersama pada pertemuan sebelumnya, bahwa makhluk hidup memiliki banyak ragamnya. Keanekaragaman makhluk hidup yang melimpah sangat sulit untuk dipelajari. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengelompokan atau yang disebut klasifikasi untuk memudahkan kita untuk mempelajarinya atau mengenalinya. Klasifikasi yang dilakukan oleh para ahli biologi mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan setiap jenis agar mudah dikenali. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang keempat, mengetahui evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Selain itu, klasifikasi juga memiliki manfaat yang secara langsung dapat diterapkan bagi kepentingan manusia. Antara lain, yang pertama, memudahkan kita mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam. Yang kedua, dapat digunakan untuk melihat hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengetahui ciri-ciri dan sifat setiap makhluk hidup. Dan yang keempat, dapat digunakan untuk mengetahui adanya saling ketergantungan antar makhluk hidup. Seperti yang sudah kalian kerjakan sendiri di lembar UKBM, terdapat perkembangan pada sistem klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi sistem artifisial atau buatan. Sistem ini menggunakan struktur morfologi, anatomi, maupun fisiologi sebagai dasar pengklasifikasiannya. Penganut sistem ini yaitu Theophrastus dan Aristoteles. Aristoteles sendiri mengelompokkan makhluk hidup menjadi dua golongan, yaitu golongan hewan dan golongan tumbuhan. Selanjutnya, klasifikasi sistem alami. Sistem ini menggunakan dasar persamaan dan perbedaan morfologi atau bentuk luar tubuh secara alami. Penganut sistem ini yaitu Michael dan Lamarck. Sistem ini menghendaki terbentuknya kelompok takson secara alami. Artinya, anggota yang membentuk unit takson terjadi secara alamiah seperti yang dikehendaki oleh alam. Contohnya pada hewan, dilihat dari cara geraknya, dibedakan menjadi hewan berkaki, bersayap, dan bersirip. Dan jika dilihat dari penutup tubuhnya, dibedakan juga menjadi hewan bersisik, berbulu, berambut, dan bercangkang. Selanjutnya, klasifikasi sistem filogenetik. Sistem ini disusun berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara takson yang satu dengan yang lain. Klasifikasi ini muncul setelah teori evolusi dikemukakan oleh para ahli biologi. Sistem ini pertama kali dikemukakan oleh Charles Darwin. Klasifikasi yang didasarkan pada hubungan filogenetik mengalami berbagai perkembangan. Namun, klasifikasi inilah yang diakui dan dipakai secara internasional. Dan yang terakhir ada klasifikasi sistem modern atau molekuler. Sistem pengklasifikasian makhluk hidup pada taksonomi modern berdasarkan pendapat Linnaeus, tetapi lebih dikembangkan sehingga mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Persamaan struktur tubuh dapat diketahui secara eksternal maupun internal. Dapat juga menggunakan biokimia perbandingan dan juga dapat berdasarkan genetika modern atau menggunakan sekuens DNA maupun RNA.
Jika kalian ingin melakukan pengklasifikasian pada suatu makhluk hidup, ada beberapa tahapan atau langkah-langkah yang harus kalian perhatikan. Langkah pertama, pengamatan sifat makhluk hidup. Pengamatan merupakan proses awal dari klasifikasi. Yang dilakukan dalam proses ini adalah melakukan identifikasi makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya, mengamati dan mengelompokkan berdasarkan tingkah laku, bentuk morfologi, anatomi, maupun fisiologinya. Langkah yang kedua, pengelompokan makhluk hidup berdasarkan pada ciri yang diamati. Hasil pengamatan kemudian diteruskan ke tingkat pengelompokan makhluk hidup. Dasar pengelompokannya adalah ciri dan sifat atau persamaan dan perbedaan makhluk hidup yang diamati. Makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri yang sama dikelompokkan menjadi satu kelompok. Langkah yang ketiga adalah pemberian nama makhluk hidup. Pemberian nama makhluk hidup merupakan hal yang penting dalam klasifikasi. Ada berbagai sistem penamaan makhluk hidup, antara lain pemberian nama dengan sistem tata nama ganda atau yang sering kita kenal dengan binomial nomenklatur dan trinomial. Dengan adanya nama makhluk hidup, maka ciri dan sifat makhluk hidup akan lebih mudah dipahami dan dikenali. Sistem tata nama akan kalian pelajari pada pertemuan selanjutnya. Sekian untuk video pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan dan semangat ya. See you next week.